Jimina, apa kau sedang ada di dalam? Kenapa kau lama sekali? Tolong jawablah pertanyaanku ini, Jimina. Kemana Jimin? Kenapa dia tidak ada di dalam toilet? Apa dia sedang ingin bermain denganku? Jimina, bisakah kau keluar? Aku sedang tidak ingin bermain. Taehyung, sedang apa kau di sini? Bukannya bel pulang sudah berbunyi? Sungguh, kalau bel pulang sudah berbunyi? Taehyung, apa kau sedang bermimpi? Sampai-sampai bel pulang berbunyi saja kau tak tahu. Emangnya kenapa? Kamu sampai tidak tahu kalau bel pulang sudah berbunyi. Jadi gini loh Pak, teman saya yang namanya Park Jimin atau bisa dipanggil dengan sebutan Jimin, tiba-tiba menghilang, tak tahu kemana. Awalnya sih dia bilang mau buang air besar dan menyuruh saya untuk menunggu dia. Dia juga bilang sama saya cuma 15 menit doang ke toiletnya, dan saya juga sudah lama menunggunya, bahkan lebih dari 15 menit. Tapi Jimin tak kunjung datang, jadi saya samperin ke toiletnya. Emangnya Jimin tidak kasih tahu kamu sebelum pergi? Hah? Pergi? Emangnya Jimin pergi kemana, Pak? Iya, pergi ke rumahnya lah. Dia pergi sebelum Bapak bunyikan bel. Pulang, dia sudah pergi. Karena Bapak sebelumnya dapat telepon dari Hyungnya, dan Hyungnya bilang sama Bapak untuk menyuruh Jimin pulang secepatnya, soalnya ada yang mau Hyungnya omongin. Ya udah kalau gitu Pak, saya pulang dulu ya, dan makasih atas pemberitahuannya. Iya. Tentu saja saya memiliki seorang adik. Emangnya kenapa Pak, Bapak nanya seperti itu? Saya ingin kamu menyuruh adikmu untuk mengawasi anak saya yang bernama Kuki. Kenapa harus adik saya, Pak? Ya, karena adik kamu itu nggak beda jauh sama anak saya, serta sekolahnya juga sama dengan anak saya, Kuki. Kok Bapak bisa tahu kalau adik saya sekolahnya sama dengan anak Bapak? Padahal saya belum kasih tahu sepenuhnya loh tentang adik saya, tapi Bapak sudah tahu duluan tanpa saya kasih tahu. Sebenarnya saya menyuruh orang kepercayaan saya untuk mengawasi kamu dan mencari tahu apakah kamu memiliki seorang adik atau tidak, hingga pada akhirnya orang kepercayaan saya memberitahu saya kalau kamu sering nganterin anak kecil yang seusianya dengan anak saya, Kuki, dan tempat sekolahnya juga sama. Jadi itu sebabnya kenapa saya menanyakan ke kamu apakah kamu memiliki adik atau tidak. Karena orang kepercayaan saya belum bisa memastikan yang sering kamu anterin itu adik kamu atau tidak. Oh, jadi begitu ya Pak. Tapi sebelumnya saya mau bertanya sama Bapak, apa boleh? Tentu, apa yang ingin kamu tanyakan? Tapi Bapak jangan marah ya, ataupun memecat saya. Tapi saya belum bisa memastikan hal itu. Tapi akan saya pertimbangkan, jadi silakan bertanya. Kenapa Bapak mau banget adik saya mengawasi anak Bapak? Padahal Bapak bisa suruh orang kepercayaan Bapak untuk mengawasi anak Bapak. Dan kenapa harus adik saya? Serta apa alasannya? Kalau soal itu saya tidak bisa jelasin sama kamu. Tapi yang pasti saya ingin kamu menyuruh adikmu untuk mengawasi anak saya, serta menjadi teman dekat anak saya. Jika kamu tidak mau menuruti permintaan saya, maka kamu akan tahu akibatnya.
Jangan, Pak. Pasti Bapak akan memecat saya. Saya belum siap kehilangan pekerjaan saya. Pasti saya akan menyuruh adik saya melakukan apa yang Bapak minta sebelumnya. Tapi jangan pecat saya ya, Pak. Baiklah, saya tidak akan memecat kamu. Dan saya juga akan memegang omongan kamu barusan. Dan karena urusan kita sudah selesai, jadi kamu boleh tinggalin ruangan saya. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Saya ingin melanjutkan pekerjaan saya. Iya. Hyung udah pulang. Kuki nungguin Hyung dari tadi. Untuk apa kau nungguinku? Kita berdua tidak memiliki urusan, bukan? Kita berdua memang tidak memiliki urusan, tapi Kuki ingin minta tolong sama Hyung. Apa? Minta tolong? Untuk apa aku nolonginmu? Gak ada gunanya. Buang-buang waktu gue aja. Hyung, Kuki mohon, tolong ajarin Kuki bermain basket di sekolahnya Kuki. Ada pengadaan lomba dan Kuki terpilih sebagai pemain basket. Karena Kuki nggak tahu bermain basket, jadi Kuki mohon sama Hyung untuk ajarin Kuki bermain basket. Sekali ini saja Hyung, Kuki mohon. Seberapapun kau memohon kepadaku, aku tak akan pernah mengajarimu, walaupun hanya sekali. Hyung, jangan pergi dulu, tolongin Kuki. Sampai kapan Hyungku terus begini kepadaku? Aku nggak apa-apa seandainya Hyung membenciku, tapi setidaknya aku bisa merasain ajaran dari seorang kakak yang selama ini aku nantikan. Seandainya saja Hyung tahu kalau Kuki benar-benar sayang banget sama Hyung, bahkan Kuki lera kehilangan nyawa Kuki demi Hyung yang Kuki sayangi. Kuki berharap suatu saat nanti Hyung bisa berubah menjadi Hyung yang lebih baik buat Kuki. Hyung kenapa nyuruh Jimin pulang? Apa ada hal yang penting yang ingin Hyung sampaikan ke Jimin? Ya, ada hal yang penting yang Hyung mau sampaikan ke kamu, Jimin. Apa itu, Hyung? Aduh, Kuki harus nemuin cara bagaimana Kuki bisa jago bermain basket. Apa? Darah? Gimana bisa? Kuki kan gak sakit sama sekali. Tapi kenapa Kuki bisa memuntahkan darah? Apa yang terjadi denganku? Dan kepalaku juga terasa sakit banget.